Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Pak Theodorus, dalam pembelajaran jarak jauh, roda kreatif, dan kewirausahaan. Semoga pada hari ini kita tetap sehat dan juga masih semangat belajarnya. Untuk materi pertama akan dibahas tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Adapun sumber materi ini diambil dari modul PKK kelas 11 yang disusun oleh tim MGMP PKK. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada poin A ini akan saya awali dengan sebuah pertanyaan. Apa impian setelah lulus sekolah? Pasti waktu kecil sering mendapat pertanyaan, apa cita-cita jika sudah besar nanti? Seiring dengan tingkatan sekolah, cita-cita kadang berubah-ubah dan malah kadang bertambah lebih banyak. Ada yang ingin jadi dokter, perawat, pilot, pramugari, polisi, TNI, dan banyak profesi lainnya. Namun itu sama juga menjadi karyawan atau pegawai. Impian menjadi karyawan atau pegawai setelah lulus sekolah jangan sampai dijadikan tujuan satu-satunya. Mengapa? Banyak pengangguran di negeri ini, utamanya yang didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Para lulusan setiap tahun bertambah. Itu berarti jika belum mendapat pekerjaan, maka setiap tahun saingan Anda akan bertambah dan bertambah terus. Sedangkan ketersediaan lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan banyaknya pencari kerja. Solusinya, sudah saatnya generasi muda memiliki pola pikir dan cita-cita menjadi seorang wirausaha. Poin B, pengertian wirausaha. Tentunya di Indonesia kita sering mendengar istilah wirausaha atau entrepreneur. Istilah entrepreneur pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh seorang ekonom Prancis yang bernama Richard Cantillon. Etimologi kata wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Kata wira juga digunakan dalam kata perwira. Sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai suatu atau sebuah tujuan. Jadi secara etimologis atau harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Pengembangan arti dan definisi wirausaha dapat dijelaskan oleh beberapa ahli berikut. Ada 3 ahli. Yang pertama Syamsuddin Suryana, yang kedua Prawiro Kusumo, yang ketiga Joseph Schumpeter. Sebenarnya banyak ahli ya, tapi untuk kali ini hanya 3 yang kita ambil. Kita mulai dari yang pertama.
Menurut Syamsuddin Suryana, wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil risiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, kreatif, menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan. Berikutnya, menurut Prawiro Kusumo, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Dan berikutnya yang ketiga adalah menurut Joseph Schumpeter, wirausaha adalah seorang inovator yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar lewat pengembangan beberapa hal atau sesuatu yang baru. Jadi ini adalah definisi dari 3 ahli. Saya sudah tebalkan beberapa poin yang menjadi penekanan di sini, yaitu menurut Syamsuddin Suryana itu lebih menekankan seorang wirausaha yang memiliki karakteristik. Jadi dia lebih menekankan pada wirausaha yang mempunyai karakteristik. Sedangkan pada menurut Prawiro Kusumo, di sini wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya. Jadi lebih menekankan pada wirausaha yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif. Berikutnya, Joseph Schumpeter itu lebih menekankan pada wirausaha, seorang wirausaha yang sebagai inovator yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar. Jadi wirausaha di sini lebih ditekankan sebagai seorang inovator. Maka dari 3 definisi yang dikemukakan oleh para ahli ini, dapat kita menarik kesimpulan bahwa seorang wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang sesuatu gagasan menjadi realita. Oke, karakter wirausaha. Mengapa membangun karakter wirausaha lebih dulu? Sebab seorang wirausaha harus memiliki kesiapan mental. Mengapa harus siap mental? Karena wirausaha adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan menanggung risiko seperti kerugian maupun saat ia mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, dengan mental yang kuat akan mencapai kesuksesan. Karakter wirausaha yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan agar sukses dalam menjalankan usahanya, di antaranya adalah yang pertama, kreatif. Kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda. Kreatif itu dapat dilakukan seperti menciptakan, to create, dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. Kemudian memodifikasi, to modify, yaitu mencari cara membentuk fungsi baru. Dan yang terakhir,
mengkombinasi, to combine, yaitu menggabungkan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak berhubungan. Jadi itu proses bagaimana kita melakukan kreativitas. Yang kedua, inovatif. Inovatif adalah proses menghasilkan sesuatu gagasan atau penemuan baru yang dapat diterima atau dijual ke masyarakat. Jadi dalam menjadi seorang wirausahawan itu kita harus menciptakan produk yang original, ya. Nah, terkadang inovasi itu berupa ide yang sederhana dan sepele, asal merupakan sesuatu yang lebih baik dari yang sudah ada. Tiga, berani. Berani dalam mengambil keputusan dan juga berani dalam mengambil resiko, tentunya dengan perhitungan yang cermat. Dalam arti tidak takut menghadapi resiko, bukan juga seperti membabi buta, ya, tapi harus disertai dengan perhitungan atau analisis. 4, kepemimpinan. Harus bisa mengelola dan mengatur bisnisnya dalam mencapai tujuan. Nah, hal ini tentang bagaimana seorang pemimpin itu dapat menjalankan manajemen yang baik. 5, mampu berkomunikasi. Mampu menyampaikan gagasan dan pesan baik secara internal maupun secara eksternal kepada mitra usaha. Pembawaan, artikulasi, penyampaian pesan yang baik, komunikasi secara vertikal, horizontal, top down. Nah, itu sangat berpengaruh pada poin yang kelima ini. 6, kerjasama. Kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan beberapa pihak dalam menjalankan usahanya. Nah, itu artinya ia harus mampu bergandengan tangan untuk melangkah bersama-sama. 7, mandiri. Nah, mandiri tidak menggantungkan masa depannya kepada orang lain. Artinya dia mampu dan bisa berusaha sendiri tanpa perlu bantuan atau tidak menggantungkan masa depannya, ya, kepada orang lain. 8, percaya diri, yaitu mantap dalam melangkah dan mewujudkan impiannya. 9, jujur. Jujur di sini kita menumbuhkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita, ya. Jujur itu merupakan akar dari semua karakter. Jadi seberapa hebat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, bila tidak memiliki kejujuran, maka semua akan sirna. Kepercayaan orang lain terhadap diri kita itu akan menghilang. Yang terakhir, 10, yaitu pantang menyerah. Karakter pantang menyerah penting terutama saat menghadapi resiko kegagalan. Dalam proses dinamika menjalankan usaha, banyak lika-liku yang dihadapi. Kegagalan satu ke kegagalan berikutnya, gagal lalu bangkit lagi. Itu yang dimaksud dengan
pantang menyerah. Berikut ini adalah karakter wirausaha menurut Bygraph. Ada 10 yang dikenal dengan 10D, yaitu yang pertama Dream. Dream itu adalah mereka yang memiliki keinginan untuk mewujudkan impian di masa depan. Nah, jadi orang-orang yang memiliki visi masa depan, visi yang jelas ke depan. Yang kedua, Decisiveness. Decisiveness itu mereka yang mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Jadi tidak menunda-nunda jika membuat sebuah keputusan. Yang ketiga, Dares. Dares melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Jadi tindak lanjut atas keputusan yang telah dibuat. Berikutnya, yang keempat, Determination. Determination adalah orang-orang yang melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Selanjutnya, yang kelima adalah Dedication. Dedication adalah mereka yang memiliki dedikasi tinggi dan rela berkorban. Yang keenam, Devotion. Devotion adalah mereka yang tidak kenal lelah, fokus dalam memperhatikan bisnisnya. Kemudian 7, ada Details. Details ialah mereka yang mampu menganalisa secara rinci sampai ke hal-hal yang kecil. Jadi orang yang kritis. Orang yang kritis yang memperhatikan secara rinci, baik itu hal-hal yang kecil. Lanjut, yang ke-8, di situ ada Destiny. Destiny adalah mereka yang mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai atau tanggung jawab atas nasib dan tujuan. Berikutnya, ke-9 ada Dollars. Dollars adalah uang, ya. Dollars itu adalah uang. Jadi uang di sini bukan semata-mata tujuan yang hendak dicapai. Jadi motivasinya bukan uang, melainkan adalah kesuksesan. Berikutnya yang terakhir, ke-10 adalah Distribute. Distribute adalah mereka yang mampu mendistribusikan atau membagi tugas dan wewenang dan kepemilikannya kepada orang lain. Poin D, kreativitas. Nah, kreativitas sudah pernah kita bahas pada poin C sebelumnya. Kreativitas merupakan salah satu kunci utama keberhasilan seorang entrepreneur. Kita bisa saja memulai bisnis tanpa uang, tanpa jaringan, ataupun tanpa kantor selama memiliki kreativitas yang baik.
Sebaliknya, jika kreativitas itu sulit untuk singgah di kepala kita, walaupun kita memiliki banyak modal uang, jaringan, dan lainnya sebagainya, sebelum tentu hal tersebut bisa kita gunakan dengan maksimal, dan mungkin malah habis tanpa tersisa. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang yang kreatif? Banyak orang yang merasa dirinya adalah orang yang terlahir tidak kreatif dan sebagainya. Namun sebenarnya menjadi kreatif adalah masalah kemauan dan latihan. Ingin menjadi seorang entrepreneur yang kreatif? Berikut ini adalah cara-caranya. Yang pertama adalah mindset continuous improvement. Seorang entrepreneur yang kreatif membiasakan diri untuk memiliki mindset yang berbeda dari kebanyakan orang, yaitu menganggap bahwa setiap produk, jasa, layanan, metode, atau apapun itu bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Yang kedua adalah diskusi dan interaksi. Sebuah diskusi dan interaksi selain bisa mendapatkan banyak sekali ide, juga bisa mendapatkan masukan atas ide yang kita sampaikan. Berikutnya yang ketiga, brainstorming session. Yang ketiga ini, sebagai entrepreneur, umumnya kita tidak melakukan semuanya sendiri, namun tentu ada tim yang menemani kita dengan melakukan sesi brainstorming atau adu ide. Anggota tim akan banyak sekali ide-ide kreatif yang bisa ditemukan di dalamnya. Lanjut, yang keempat adalah traveling dan bertemu orang baru. Yang keempat ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan agar menjadi seorang entrepreneur yang kreatif dengan menyempatkan diri untuk traveling, bertemu dengan orang baru, atau pergi ke tempat-tempat yang baru. Berikutnya yang kelima adalah ide bank. Ide bank, kalau ingat kata bank berarti kita ingat tempat untuk menyimpan uang ya. Tetapi ini adalah ide bank. Ide bank berarti tempat untuk menyimpan ide-ide baru. Nah, ide bank itu adalah merupakan wadah di mana kita bisa mengumpulkan berbagai macam ide atau pikiran-pikiran yang tidak sengaja terlewat. Kemudian kita catat dan kita simpan. Berikutnya yang keenam adalah tidak menyerah menjadi orang kreatif. Entrepreneur yang tangguh adalah mereka yang tidak menyerah untuk menjadi seorang yang kreatif. Jikalau memang diri sendiri tidak bisa menghasilkan ide-ide baru, kita bisa bersinergi untuk mewujudkan ide-ide cemerlang orang lain. Poin berikutnya adalah poin E, manfaat wirausaha. Salah satu usaha yang paling menjanjikan di masa sekarang ini adalah menjadi seorang wirausaha. Berikut ini adalah manfaat menjadi seorang wirausaha. Yang pertama adalah bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain.
Nah, dengan mendirikan sebuah usaha, seorang wirausahawan memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat mendapatkan kesempatan kerja pada usaha yang diciptakannya. Yang pertama, yang kedua, yaitu memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Dalam konteks wirausaha, kebebasan adalah bagaimana mengelola waktu, sumber daya manusia, alat, bahan, serta tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah tidak terikat waktu. Menjadi seorang wirausaha tidak akan pernah terikat oleh waktu. Apa yang akan kita lakukan dan kerjakan semua tergantung dari diri kita sendiri. Yang keempat adalah memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Dengan memiliki sebuah usaha, wirausaha itu dapat menyampaikan pikiran dan perilaku mereka sendiri. Terakhir, yang kelima adalah memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Menjadi wirausahawan itu memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri keuntungan atas investasi dalam usahanya. Berikutnya adalah poin F, fungsi atau peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Wirausahawan adalah orang yang mempunyai jiwa mandiri, motivasi tinggi, serta kemauan dan berkemampuan untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Dengan demikian, wirausaha mempunyai peran yang besar dalam kemajuan perekonomian. Peran wirausahawan dalam perekonomian antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah membuka lapangan kerja. Dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Dengan adanya produksi, maka kesempatan kerja menjadi lebih terbuka, dan hal ini memberikan peluang bagus untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan nasional. Dengan munculnya produk-produk baru, baik berbentuk barang maupun jasa, dapat memberikan sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Poin ketiga adalah mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dengan munculnya banyak kesempatan berproduksi, maka kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah itu dapat dikurangi. Yang keempat adalah mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian, banyaknya wirausahawan yang dapat mengolah kekayaan alam berarti akan membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Poin yang kelima adalah penghasilan berupa devisa. Wirausaha yang bergerak dalam produksi barang dan jasa yang diekspor akan memiliki peran dalam menghasilkan devisa. Dengan demikian, perkembangan ekonomi nasional itu dapat dipercepat. Poin yang keenam adalah pengadaan penanaman modal investasi dalam negeri.
Dengan makin besarnya investasi dalam negeri, selain makin menambah produksi nasional, juga akan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing. Nah, semuanya akan membuat makin tangguh perekonomian nasional. Yang ketujuh, penghasilan berupa pajak. Wirausaha yang memiliki usaha maju dan besar merupakan pembayar pajak yang besar pula. Pajak yang dikumpulkan merupakan sumber penerimaan negara yang bermanfaat bagi usaha memajukan perekonomian nasional. Poin G, perilaku kerja prestatif. Perilaku kerja prestatif adalah perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Siswa yang prestatif juga bersemangat dalam belajar, tidak mudah mengeluh dan tidak cepat puas. Menurut Zimmer, karakteristik wirausaha yang berhasil karena bekerja secara prestatif adalah: pertama, memiliki kemampuan memimpin. Kedua, komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Tiga, bertanggung jawab. Empat, motivasi untuk lebih unggul. Lima, kreatif dan fleksibel. Enam, mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya. 7. Yakin pada diri sendiri. 8. Berorientasi pada masa depan. 9. Mau belajar dari kegagalan. 10. Peluang untuk mencapai obsesi. Dan yang terakhir 11 adalah toleransi untuk mencapai resiko ketidakpastian. Apabila karakteristik prestatif di atas diterapkan oleh seorang wirausaha di dalam bisnis, maka akan tercipta yang pertama adalah wirausaha tersebut memiliki tekad kuat berusaha, tetapi bukan karena terpaksa. Yang kedua, wirausaha akan mawas diri dan bertekad bulat untuk maju. Yang ketiga, wirausaha berpikir ada kemungkinan gagal, tetapi ia tidak gentar. Yang keempat, wirausaha ingin maju atau mandiri walaupun resikonya tinggi. Dan yang kelima adalah wirausaha berpikir positif karena ingin berkreatif. Jadi itulah 5 apabila karakteristik prestatif ini diterapkan oleh seorang wirausaha. Poin H, aspek-aspek kerja prestatif. Aspek perilaku kerja prestatif yang harus diperhatikan oleh para wirausaha untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola usahanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kerja ikhlas. Kerja ikhlas adalah bekerja dengan baik, bersungguh-sungguh, dapat menghasilkan sesuatu yang baik, dilandasi dengan hati yang tulus. Contohnya, seorang buruh pabrik yang bekerja dengan gaji pas-pasan, namun tetap bekerja dengan baik. Yang kedua adalah kerja mawas diri. Kerja mawas diri dapat diartikan tidak tergesa-gesa
dalam mengambil suatu tindakan, tidak mudah terpancing oleh suasana dalam menerima suatu kritikan maupun pujian. Kita contohkan seorang pemimpin perusahaan yang memiliki masalah pribadi di rumah dengan keluarganya, tidak boleh membawa masalahnya ke perusahaan. Yang ketiga adalah kerja cerdas. Kerja cerdas adalah bekerja dengan menggunakan pikiran yang tajam, cepat, tepat dalam menerima, menanggapi, menentukan sikap, dan berbuat. Contohnya, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan mengkalkulasi, berkomunikasi, dan negosiasi. Yang keempat adalah kerja keras. Kerja keras berarti bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Contohnya, seorang penjual makanan keliling ke sekolah-sekolah. Itu adalah salah satu contoh kerja keras ya. Yang kelima adalah kerja tuntas. Adalah kerja yang tidak setengah-setengah dan mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk dapat menghasilkan usahanya secara maksimal. Contoh, seorang pelajar yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Jadi dia tidak menunda-nunda ya, atau dia tidak mengerjakan setengah. Begitu diberikan tugas, maka siswa ini langsung mengerjakannya dan mengumpulkannya pada saat itu juga. Ini yang dimaksud dengan kerja tuntas. Sebelum berakhir, jawablah 5 soal berikut pada link absen yang akan dibagikan di akhir video ini. Nah, diharapkan ada feedback yang aktif dari peserta didik. Soal yang pertama adalah ciri seorang wirausahawan tidak boleh berubah-ubah dalam memutuskan sesuatu. Oleh karena itu, harus memiliki sikap A. mandiri, B. berani, C. mercusuar, D. konsisten, E. pantang menyerah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk dalam manfaat menjadi wirausaha adalah A. bisa menciptakan lapangan kerja baru, B. terikat waktu, C. kerja lebih santai, D. bisa kerja sesuka hati, E. tanggung jawab rendah. Lanjut ke soal nomor 3. Menurut Bygrave, bahwa karakteristik seorang wirausaha harus fokus dan tak kenal lelah, yang disebut A. devotion, B. doors, C. dedication, D. details, E. distribute. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang buruh pabrik dengan gaji pas-pasan bekerja dengan baik, tulus,
dan semata-mata merupakan pengabdian. Perilaku kerja buruh ini menunjukkan sikap A. Kerja tuntas, B. Kerja cerdas, C. Kerja mawas, D. Kerja keras, E. Kerja ikhlas. Soal terakhir, soal nomor 5. Sikap yang selalu ingin maju dalam melakukan kegiatan usaha sehingga usaha yang dirintis dapat berhasil sesuai dengan tujuan disebut A. Sikap dan perilaku persuasif, B. Sikap dan perilaku realistis, C. Sikap dan perilaku prestatif, D. Sikap dan perilaku positif, E. Sikap dan perilaku prestasi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa absen dan menjawab soal pada link berikut.